Sudah la ilaha illallah, sudah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alillahil hamdu rabbis samawati wal ardh. Walahu al-kibriyau bis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sinki wa akhrijni makhraja sinki waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Nas'aluka bismika Allahil azami jalla jalaluk wa bihakim wa rabbi ruhina wa mursidina syaqwal wa dharaman radiyallahu anha dammas barakatuh wa ta'ala umruhu wa antunawira qulubana binuri ma'rifatik wa tuharrika qulusika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Sebelumnya ucapan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang kami hormati Bapak DKM beserta jajaran dan para guru dan juga jamaah semua yang hadir, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salat dan salamnya pada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kepada kita. Semoga kita diakhir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajiannya sebagaimana pernah kita ke belakang mengkaji tentang kebersihan hati. Kenapa urgensinya kita harus bersih hatinya gitu? Karena dalam diri kita itu ada dua unsur. Ibu-ibu boleh dilebat, yang enggak halangan di dalam aja. Dalam diri manusia itu ada dua unsur, ya. Ada berapa katanya? Pertama unsur fisik, yang kedua unsur rohani. Unsur fisik Allah ciptakan awalnya dalam keadaan bersih dan suci. Rohani pun sama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak cucu Adam yang lahir ke muka bumi itu dalam keadaan bersih. Baik lahirnya, baik hatinya. Seiring dengan waktu kotor enggak? Fisik aja sampai sekarang kotor nggak nih? Kapungkur ayah komedoan deh, ayah kokoloten deh, ayah kalalatar. Dulu mah ada nggak anak kecil iri hati sama temennya? Nggak ada kan? Betul nggak? Pamer-pamer nggak ada gitu, bersih. Seiring dengan waktu terkontaminasi. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, unsur fisik dan unsur unsur rohani itu harus diperhatikan. Maka sekarang kita yang paling utama untuk unsur fisik, mungkin Ustadz nggak usah ngarahin. Unsur fisik ini pasti dijaga nggak? Dirawat nggak? Ada asupannya nggak? Contoh lapar, disuruh Ustadz nggak harus cari makan gitu? Nggak usah. Mandi disuruh Ustadz nggak kira-kira? Sakit disuruh nggak? Udah, urusan fisik mah sudah ngerti sendiri.
tapi urusan batin, urusan rohani. Kalau sakit, kapan kita berobat? Betul tidak? Nah, padahal penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Maka kita lihat di sini, lihat Al-Qur'annya dulu. Ya, surah As-Samsu. Surah As-Samsu, surah 91 ayat 9 ayat 10. Kita lihat di Al-Qur'annya. Al-Qur'annya ada, coba dilihat Bapak Ibu. Surah 91 ya. Ayat 10, ayat 9, 10. Ada surah Asy-Syam, surah 91 Asam ayat 9 ayat 10. Udah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada? Nah, simpel ya. Surah 91 ayat 9 ayat 10. Baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik. Sekarang kita perhatikan unsur rohani. Unsur rohani ini Allah ciptakan awalnya dalam keadaan bersih, suci, jernih gitu. Seiring dengan waktu maka hati itu, rohani itu terkontaminasi dengan kotoran hati. Apa saja yang ngotori hati? Satu, penyakit hati. Yang Imam Al-Ghazali mengatakan ada 10 maksiat batin. Dari mulai hasad, ujub, takabur, ya kan? Hubu dunia, riya, hubujah dan seterusnya. Yang mencemari, mengontaminasi hati itu, ngotor itu adalah yang kedua, dosa. Setiap kita berdosa, satu kali dosa jadi noda. Dosa noda, dosa noda, sehingga si rohani ketutup dengan apa? Dengan noda. Kayak lampu tuh. Kalau lampu itu ketutup dengan kotoran, gelap gak kira-kira? Gak bercahaya lagi tuh. Si hati pun sama. Yang ketiga yang ngotori itu adalah hawan mutabak, hawa nafsu yang diikuti. Kira-kira tiga-tiganya ada nggak dalam diri kita, Bu? Ada nggak? Ada penyakit hati, salah satunya anu tenar mah hubu dunya. Hubu dunya teh hatinya dihiasi dengan dunia. Arti dihiasi apa? Yang bikin senang, yang bikin tenang adalah materi.
Yang bikin sedih, bikin takut adalah materi. Nah, kalau kita ada uang, nggak ada uang, beda perasaan. Hubbu dunya. Dan nanya kira-kira yang hadir punya duit tenang nggak? Kurang duit? Takut. Betul tidak? Nah, hubbu dunya udah. Baik. Nah, sekarang kita adalah tentang bab ruhani, di mana ruhani itu harus bersih kembali ketika menghadap sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka di sini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Sebaliknya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Kira-kira yang hadir ingin untung, ingin rugi? Semangat dong. Untung rugi? Untung. Berarti harus kotor, harus bersih. Apanya? Yang hadir udah bersih belum? Yang belum, ada yang insya Allah, berarti belum. Yang insya Allah juga agak pesimis gitu ya. Bersih dan kotornya hati kita harus diagnosa dulu. Kira-kira siap nggak didiagnosa nih? Siap nggak? Kalau yang kotor tuh gimana? Yang bersih itu bagaimana? Setuju nggak kira-kira? Nah, kan di sini ayat mengatakan sungguh beruntung, bahagia orang yang bersih apanya? Hatinya. Berarti sebaliknya, sungguh rugi orang yang kotor apanya? Hatinya. Nah, kita ini termasuk orang yang kotor hati apa bersih hati? Maka kita butuh diagnosa. Siap? Ada indikator yang dengan indikator itu akan menjadi suatu petunjuk bahwa kita ini kotor atau bersih apanya? Hatinya. Dalam kitab At-Tasawwuf lil Hayah karangan Syekh Muhammad Fathur Rahman, di sini katakan halaman berapa? 193. La yastati'u al-insanu ayyatasila billahi ta'ala ittisalan hakikian. Seseorang insan tidak akan pernah mampu hatinya tersambung kepada Allah, terhubung dengan hakiki, dengan sungguh-sungguh. Ayanisu bidzikrihi bimasirati arruhiyati, dan tidak akan merasakan kenikmatan ruhaninya ketika menjalankan ibadah kepada Allah. Idza kana qalbuhu muqaddiran bi adranil ma'asi wal ahwa. Hati tidak akan tersambung kepada Allah, hati tidak akan terasa nikmat ibadah kepada Allah ketika hati tercemari, terkontaminasi dengan kotoran hati. Berarti indikator bagi kita kalau ibadahnya tersiksa, tidak terasa nikmat, berat, sulit menjalankan apa? Ibadah, berarti bersih apa kotor? Nah, nanya ada sekarang kita ibadah itu mudah apa berat? Berat apa ringan? Jujur, berat apa ringan? Mudah apa sulit? Kalau udah berat, udah sulit, kira-kira dijalaninya nikmat apa kesiksa? Aduh, ngaji yang gara-gara balik. Salat yang gara-gara beres, komo salat taraweh, saha ayeuna imamna? Oh, si Ustaz eta mah 2000 cc gaskeun. Nah, saya tambah lambat 500 cc. Dipilih-pilih. Betul tidak? Nah, contohnya sekarang nanya, ilmu dengan materi dengan harta mau yang mana? Ilmu. Akal kita bisa mendeteksi, bisa tahu ilmu lebih baik, ilmu lebih mulia, betul nggak? Orang yang punya ilmu, hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab, hafal disiplin ilmu, kira-kira perlu dijagain nggak? Perlu dijagain nggak? Dijaga pakai satpam gitu? Enggak kan? Berat gak bawanya? Enggak, ringan aja. Dipinta ilmunya, gampang gak dikasihin? Coba kalau punya uang, berat gak? Dipintain, dikasihin gak kira-kira? Ntar dulu, nak aja.
Seseorang yang kaya di Tasikmalaya diundang ke perumahan ini hanya untuk bagi-bagi uang. Kira-kiranya pada mau nggak kan? Nggak, orang yang kayanya mau nggak bagi-bagi uang tuh ke setiap majelis gitu? Nggak bakalan, belum ada malah mah ya. Tapi para ustadz, para kiai, para ulama, para ustadzah, para dai dengan ilmunya diundang untuk memberikan ilmu, datang nggak? Seneng nggak mereka? Terus ilmunya ngurang apa nambah? Kalau harta, nah, yang kalau punya harta di rumah dikunci nggak kalau ninggalin rumahnya? Uang miliaran, emas kiloan. Kira-kira ibu keluar rumah dikunci nggak? Saking tenang, saking takut. Plus satpam lagi. Nah, kalau ilmu enggak kan? Nah, ketika kita ngerti ilmu di atas harta, derajatnya kemuliaannya, kemanfaatannya, tapi giliran praktek semangat mana dikasih duit sama ilmu? Jujur atuh, ini masjid nih. Sok jujur, manusia pada umumnya termasuk kita semangat mah dikasih duit sama ilmu. Sebelum ustaz datang udah standby. Pasti penuh ini masjid, betul tidak? Mau bagi-bagi apa? Duit. Jadwal pengajian bentrok jeung BLT libur. Pak Ustad punten, pangaosan libur heula. Kunaon? Bentrok sareng BLT. Jamaahna teu aya. Baik. Nah itu kotornya apa? Hati, berat karena ibadah mah sulit gitu. Ya Allah. Nah ketika hatinya kotor, maka berat, sulit, tersiksa apanya? Ibadahnya. Berarti ketika hatinya bersih, ringan gak? Mudah gak? Nikmat gak ibadahnya? Nikmat. Ya Allah. Jangan jauh-jauh deh. Antara hati kotor dan bersih itu gampang. Senyum kebaikan keburukan kira-kira? Kebaikan. Murah gak senyum? Mudah nggak? Coba senyum. Cuma gitu doang. Tapi ketika hatinya kotor, susah nggak? Berat nggak? Dicongkelingi si hese teteh sering. Ketika hatinya kotor, ya susah. Betul tidak? Jangankan bersedekah, ibadah yang lain, komo umroh jeung haji kan itu leres. Komo berjuang di jalan Allah taruhan nyawa, senyum ge hese kotor hati mah. Betul tidak? Apalagi kudu tahajud, apalagi kudu sholat subuh berjamaah, berat. Ketika kotor naonana hatinya. Leres henteu teh. Karaos teh. Rumaos. Ya Allah. Tapi nggak inget bersih hati mah. Enak ya kira-kira? Tidak disuruh senyum ke senyum-senyum aja. Keluar imah yang listrik ditanyaan. Aura kasih gitu. Nah, inget kotor hati dan nyeri huntu we. Halo, semut-semut kemana-mana, aura kasbon gitu. Nah, ya kayak katingali ya, ke ustad mah katingali. Iya teh nu hadir teh bersih apa kotor hati katingali. Kan mau dibejaan, we. Dari cara duduk, cara mandang itu teh menunjukkan isi hati. Cik anu peltat peletet teh kumaha kira-kira eta? La haula wala quwata illa billahil azim. Nah, penting nggak bersih hati itu? Ya penting, karena hati tidak akan tersambung kepada siapa? Hati tidak akan terasa ketika ibadah, betul tidak? Ketika apa? Hatinya kotor. Nah, sekarang mau nggak hatinya dibersihkan? Cung yang mau, cung dulu, yang semangat ah. Mau nggak? Serius? Oke. Pertama kita ambillah contoh membersihkan hati dari penyakit hati. Dari 10 penyakit hati yang sudah masyhur dan maklum, ada penyakit hati yang menjadi yang sangat kronis dan paling utama. Yang pertama adalah wa min akhtori hadhil amrodi al hasadu. Hasad. Dari kebanyakan penyakit hati yang berbahaya itu adalah penyakit hasad. Nah, coba kita deteksi. Apakah yang hadir terjangkit penyakit hati enggak? Gitu.
ketika punya penyakit hati salah satunya hasad, berarti kotor nggak hatinya? Sakit nggak hatinya? Saya ibadah yang hati. Nah, dengarkan. Pertama indikatornya. Alladhi yatamatsalu fi tamni zawalin ni'mati anil akhirin. Salah satu indikatornya bahwa kita ini terjangkit penyakit hasud atau tidak, kalau penyakit hasud itu begini, yaitu ada harapan, ada keinginan dalam dirinya hilangnya nikmat yang ada di orang lain. Jadi kalau orang lain dapat nikmat, dia ada keinginan nikmat orang lain itu hilang. Jadi ketika orang lain dapat nikmat tuh kira-kiranya senang apa susah? Susah, karena pengennya nikmat di orang lain itu hilang. Jadi kalau tetangga naik, tetangga dapat nikmat, saudara dapat nikmat, besti dapat nikmat, nggak suka dia mah. Pengennya nikmat di orang lain itu hilang aja gitu. Nah, ada harapan, ada keinginan nikmat yang ada di orang lain itu hilang. Itu penyakit apa? Hasud. Yang kedua, wa syu'uri bi sa'adati inda wuqu'ihim fil dhaiki. Yang kedua kebalik. Dia ada rasa bahagia ketika orang lain jatuh dari kenikmatannya. Nikmatnya hilang, senang dia. Maka SMS begitu mah. Susah melihat orang lain senang. Bareng. Susah melihat orang lain senang. Balikin lagi S-nya. Senang melihat orang lain susah. Nah, jadi penyakit hasud mah disingkat apa? SMS. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Tara video callan saya teman. Tara teleponan, SMS we ayo. Nah, itu penyakit apa? Hasud. Ya Allah, cok. Kade si aya di mana orang melihat teman, melihat saudara, melihat tetangga ketika mereka dapat nikmat, kita iri hati, nggak suka gitu. Tapi kalau orang lain terjatuh, senang. Nah, ini ada penyakit apa nih? Biasanya ini penyakit hasud ini subur di satu letting, satu level. Mun pedagang jeung pedagang itu teh. Ustad jeung pejabat jeung moal, pejabat jeung ustad hasud moal. Sok aya ustad, aya pejabat di masjid, aya perebut Pak Imaran moal. Moal, mun ustad jeung ustad perebut. Hayang jadi imam kabeh. Da ngarasa bisa, ngarasa mampu, da dirina hayang ingin terdepan. Betul tidak? Aya pengusaha, ayo ka payun, daripada ngimam mending muruhan orang makan gitu. Betul tidak? Jadi penyakit hasud itu subur dengan satu letting. Satu profesi gitu. Ibu-ibu pasti jeung saha deui? Biasa ibu pengajian jeung ibu pengajian deui. Itu penyakit apa? Hasud akan subur di orang yang punya profesi yang sama atau satu letting. Lanjutkan. Di sini kira-kiranya penyakit hasud ini bahaya apa tidak nih? Bahaya. Memadaratkan diri apa memadaratkan orang lain? Memadaratkan buat dirinya, bahkan madarat buat orang. Kenapa? Di sini salah satunya, dengarkan. Layak li anna dararahu layak tasiru ala sahibihi pahasiba pala yamtadu ilal mujtami'i bi asarihi pal hasadu yadfa'u al insana illa irtikabil madzalimi wa yabsudu al alaqati wa yuaddi ila tanaju'i wal firqati. Oh, Masya Allah. Kemadaratan penyakit hasud itu tidak hanya kepada orang yang punya penyakitnya, tapi akan berdampak, berefek kepada orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena orang yang terjangkit penyakit hasud itu hatinya mendorong untuk berbuat zalim sama orang. Kan tadi ketika orang lain dapat nikmat, senang apa susah? Susah. Pengennya nikmatnya ningkat apa hilang? Maka dia berusaha bagaimana nikmat di orang lain hilang. Kira-kiranya orang itu dipuji-puji apa dihina-hina? Diomong-omong kebaikannya apa diomong-omong kekurangannya?
Nah itu bahaya nggak kira-kira itu? Jadi dengan sendirinya orang yang terjangkit penyakit hasud, dia akan berbuat kezoliman kepada orang yang dihasudin. Namun kalau si A hasud sama si B, si A berusaha bagaimana si B itu jatuh. Difitnah lah, dihujat lah, dikoreksi lah. Itu orang-orang iri begitu. Nah, mudah-mudahan kita terhindar ya, amin. Oh kayaknya nih yang hadir kayak korban semua nih gini. Suka ada orang hasud sama kita nggak? Ada di pekerjaan ada nggak? Di komplek, di masjid nggak ada, di sini mah. Bisa dipahami ya. Tuh, jadi penyakit hasud itu tanpa sadar dirinya mendorong untuk berbuat kezoliman. Seharusnya kalau sesama manusia saling menghormati, menghargai, apa saling mencaci maki? Saling menghormati, menghargai, saling menutupi. Ini mah kebalik. Dolim. Kalau dolim tuh wad'u syai'in li ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh ya peci teh bahasa Arabna teh wadahulu. Ngancana? Tah bapak-bapak lamun keur ngaji geus cara rape tadi siang teh ngajina teh penting. Data eta peci teh da kana tuur atuh. Jadi wadah tuur cenah. Nah eta teh dolim teh, dolim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya gitu. Ari ngaos eta bari nyarane dolim teh kira-kira. Ibu ngantuk eta menjadi cangkeng ibu. Butuh sandarannya. Pokoknya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya saling menghormati, menghargai. Ini kalau menghina, mencaci maki, harusnya saling menutupi. Ini menguka-muka aib orang. Jadi orang yang hasud itu bagaimana orang lain itu jatuh, dengan apa aja caranya. Jadi dia terus berusaha, berupaya bagaimana orang yang dia iri itu apa? Jatuh, nikmatnya hilang dengan berbagai cara. Nauzubillah. Kira-kira karakter baik apa buruk kalau gitu? Batur memujian we kasih kanu eta teh. Nu iri mantep. Jadinya mah teu apal saha si eta, urang mah apal. Cenah gitu. Batur muji-muji teh kebalik gitu. Nah, itu orang hasud begitu. Lanjut lagi. Wa yabsudu al-alaqati wa yuaddi ila tanaju'i wal firqah. Yang kedua selanjutnya dampak madarat dari orang hasud itu dia merusak hubungan. Merusak apa? Hubungan. Jadi dia tidak mau orang lain bersatu, tidak mau orang lain yang dia iriin itu damai, harmonis. Misalkan satu keluarga nih harmonis nih, dia mah nggak suka. Bagaimana tuh hancur cerai-berai gitu rumah tangganya. Dia masuk ke orang hasud. Teteh, mohon maaf ya sebetulnya saya mau ada yang dibicarakan katanya gitu. Ada apa sih? Tapi mohon maaf ya, ini mah tapi ya udah nggak jadi dah. Kan gitu. Bikin penasaran gak orang yang digituin? Aduh, jadi ngejar kan? Teteh mau apa sih? Enggak, ini karena berkaitan sama suami teteh. Emang ada apa sih sama suamiku gitu? Lah, saya diucapin salah juga. Kalau enggak sih kasihan juga sama teteh. Terus aja bikin penasaran. Halo? Gitu orang apa? Hasud tuh begitu. Akhirnya si istrinya itu yang tadinya harmonis sama suaminya bisa tidur nggak gitu? Ada apa nih sama gua gini nih? Dapat impor, masih dari besoknya datang lagi. Teteh apaan sih kemarin? Ya udah ini mah ya mohon maaf ya katanya demi kebaikan teteh aja gitu. Ketika aku datang ke kantornya itu ternyata dari mulai resepsionis sampai sekretaris bendara itu perempuan semua, cantik-cantik lagi. Laki-laki mana yang tidak tergoda? Halo? Tapi ya mohon maaf teh, kalau menurut saya sih ya namanya laki-laki gitu. Halo? Hanya si istrinya jadi kotor kepikirannya. Pantesan suami gue betah di kantor katanya begitu. Pas giliran lambat, cemberut gak kira-kira tuh? Wah ini suamiku udah mulai bikin ulah nih. Lambat pulang kantor jam 4, biasanya ini setengah 6.
Mah, mohon maaf ya lambat. Ya Pap, bertahan di kantor sama di rumah Pap ya. Di kantor itu kan muda-muda Pap, di rumah itu udah pada tua. Ada apa sih mah? Enggak sih Pap, ya ini mah ngomong aja gitu. Aku mah tahu diri loh Pap gitu. Kira-kira suami pulang kerja capek gitu lelah, digituin enak ya Pak? Ada apa sih mah nggak biasanya? Iya sih Pak, aku tahu diri aja, udah nggak apa-apa. Bapak silakan aja. Gonok kata suami gitu. Akhirnya suaminya marah nggak? Bukannya diladenin, bukannya disambut dengan baik, malah dikata-katain begitu. Mama ini bilang enggak aja. Tuh kan, Papa udah mulai marah-marah. Cirinya udah nggak sayang sama mama. Oh, tambah parah lagi itu gitu. Betul nggak gitu? Jadi itu gara-gara orang siapa? Orang hasut. Betul tidak? Merusak hubungan orang lain yang ujungnya tanaju. Jadi berselisih antara suami dan istri atau teman dengan teman. Betul tidak? Akhirnya terpecah belah suami istri atau golongan atau kelompok gara-gara siapa? Orang hasut. Betul tidak? Kalau yang dihasudinya per individu satu keluarga bisa hancur. Kalau yang dihasudinya pada DKM, DKM terbagi dua. Ayat pro dan kontra, benar? Kalau di sini ada yang pro dan kontra ke DKM, itu pasti provokator ya tak? Ini lain nuduh-nuduh fakta. Halo, akhirnya madaratnya DKM atau nu tadi narepeh rapi, betul tidak? Akhirnya ya kubu iya jadi ngedukung, kubu iya jadi menolak. Akhirnya pada DKM digunjang ganjing, jamaah terbagi dua. Yang awalnya apa? Menyatu. Itu kerjaan orang hasud. Kalau yang diirinya misalkan wali kota, kota masalah nama daratna, laras ente. Lamun anu di hasudanana seorang gubernur sak provinsi eta. Laras lamun di hasudanana presiden sanagara eta bisa kacau. Betul tidak? Kira-kira dengan penyakit hasud ini bahaya enggak? Bisa mecah belah, bisa menghancurkan. Mudah-mudahan kita terhindar ya, amin. Amin. Awas, sesuai lah pokoknya mah. Lamun dihitung keluarga, satu komunitas, satu organisasi pecah belah, eta pasti anu hasud eta. Halo. Mudah-mudahan selamat saleh, amin. Kada ibu biasanya mah hasud teh sok rada subur teh ka mantan biasanya. Teh, tahu nggak aku lihat mantan lo tak kemarin? Gimana? Mobilnya bagus loh, perusahaannya maju. Halo, ngedengar sang mantan maju itu bukannya senang, nak. Tapi pas, aku kelihatan loh kemarin ke undangan mantan lo naik Gojek. Kayaknya dia, fisiknya juga udah kayaknya nggak tertata gitu, bangkrut kayaknya. Alhamdulillah. Karena itu hati-hati ya, penyakit hasud tidak terlepas orang itu menyakiti atau tidak sama kita ya. Halo, orang itu mau baik mau buruk sama kita, jangan sampai ada perasaan begitu, nggak boleh. Itu hasud namanya. Mudah-mudahan kita selamat, amin. Ya Allah, parah nggak penyakit hasud nih? Maka para ulama memposisikan penyakit hasud itu penyakit hati yang paling utama, yang paling berat, yang paling susah. Gitu. Lanjutkan. Wa min awaqibi hadil marad annahu yaj'alu sahibahu fi siqa'i daimin idyan sagilu bisaraqabati bimuraqabatil akharin wal istighali bi ahwalihim fala yara fi nafsihi illa naqsa wala yatabitu ila ma anamallahu bihi alaihi min fadlihi wa ihsanihi. Oh. Nih. Dan juga dampak dari penyakit hasud untuk dirinya sendiri nih gimana nih? Wah, kalau orang terjangkit penyakit hasud, maka dia isyaqa'i daimin, dia tersiksa selamanya. Jadi orang yang punya penyakit hasud tersiksanya bukan musiman, bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, 3 bulan, enggak, selamanya dia mah kasih sawe ningali batur teh. Hasud kakolotna
nya kolotna geus teu jadi pejabat budakna naik rudat keneh teh kira-kira na budakna naik incuna rudat teh nepi ka maot saya teh mah geuning nangtung ngalang layung parah enggak kira-kira. Selama Allah ngasih nikmat ke orang lain, ya selama itu dia hasud, selama itu dia tersakiti, selama itu dia tidak suka, tidak nyaman. Maka orang yang punya penyakit hasud, maka dia tersiksa selamanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat, amin ya Allah. Kada banyak di kantornya komputer gesek-gesek, aduh ya Allah hasud. Kada ustaz jeung ustaz teh sok rada lumayan eta teh gesekan teh. Di hiji masjid aya ustaz opat riwa teh. Aya 3 aya 2 ge sok lain alus ieu kadang-kadang gitu nya. Hese ngakurkeun. Betul apa betul? Gitu. Pasugan ustaz mah teh aya penyakit hasud. Aya ada ustaz ge manusia gitu. Melongna tong ka dieu teh. Biasa. Oh ustaz dia mah viral, menyentuh bagus bla 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 cek nu lain teh. Kumaha cek hasud? Urang mah apal kartuna cenah gitu. Apal gorengna pun si eta mah gitu. Apal kartuna. Bahkan monok ge saya teh mah sare wae nya menyatu molek wae. Belat teh teh monokna mah ditangtungkeun wae. Lain hasud mah batur muji-muji teh ngahinaan gitu. Tah penyakit hasud hati-hati. Mudah-mudahan kakak kita terhindarnya, amin ya Allah. Halo. Itu lanjutkan. Kenapa gitu? Kenapa yang orang terjangkit penyakit hasud itu tersiksa selamanya gitu? Karena dia fokus melihat nikmat orang lain. Bahkan dia fokus melihat aktivitas orang lain. Oh, saya tak mama. Pokoknya nama lebih apa daripada pamajikanana tuh. Bahkan lebih apa daripada diri orang lain, betul tidak? Apa teh saya tak kamaritos pokoknya saya tak kamaritos tidak ada hak, tidak ada teh ka situ gede teh saya teh jalan-jalan. Dinya mah hafalan pisan da kitu nu hasud mah monitor ka batur teh gitu. Jadi dia sibuk melihat, menilai perilaku orang lain. Capek nggak melihat orang kira-kira? Orang lain itu bisa nggak sekeinginan kita? Ya nggak bisa. Jadi gimana nggak capek ngelihat orang yang dia iri hati, betul nggak? Capek udah batur kadadahar udah tuh saya mah. Batur olahraga main capek nak ngap-ngapan. Betul tidak? Makan kaditu, refreshing kaditu. Apalun saya mah. Kadang salah satu indikator jama tukang hasud mah lebih ti wartawan bukan saya mah. Apalan bukan. Gerak-gerik buat orang itu tahu dia mau kemana-mana juga. Gitu. Bahkan orang yang melakukannya udah lupa gitu, dia masih tahu di save di sini. Nah, dan dia tidak pernah melihat ke atas dirinya. Jadi terus melihat kelebihan orang lain yang bikin dia sakit hati, dia tidak pernah melihat dirinya atas kelebihannya. Yang ada dia melihat atas dirinya kekurangan terus. Aik tirarudat kumaha. Ningali kelebihannya batur, ningali kana diri kekurangan wae, aduh-aduhan. Ya Allah, itulah penyakit apa? Hasud. Mudah-mudahan kita terhindarnya, amin. Baik, nah, ini salah satu indikator-indikator. Bahkan Bapak Ibu, penyakit hasud ini nggak apa-apa, selesaikan penyakit hasudnya. Ya, lumayan itu masalah penyakit luar biasa ya. Ini salah satunya. Ini penyakit hasudnya ada penyakit hati itu ada 10 Pak. Berarti ini 10 bulanan ya mau naik tiap bulan ge. Baik berarti mencagir. Mun aya rezekina eta laras teh. Kitu ge mun ustadna kaangkeun teu meuteun naon. Ustad maulah sarariweuh, kemudian dipanggil ka paken teu mah wios. Berarti obatna cocok gitu. Teu cocok manyanganna pasien. Kayak datang ieu pasien. Lanjutkan, Bu. Ternyata di sini ada kisah yang luar biasa tentang penyakit hati, salah satunya hasud. Mau nggak dikasih tahu kisahnya? Dalam Al-Quran ini, ya. Singkatnya begini, Pak. Kalau dibaca terlalu lama. Kisahnya begini deh. Tahu nggak Nabi Nuh? Pernah dengar nggak kisah Nabi Nuh? Yang paling lama dakwahnya, jamaahnya paling sedikit. Katanya 40 jodoh ya. Kalau 40 jodoh berarti 40 kali 2 berapa? 900 tahun berdakwah, cuman punya jamaah 80 orang. Entah 100 tahun hijinya.
Ada KM. Kita kira-kira kalau kita dakwah 100 tahun, hiji jamaah nggak pensiun. Tapi sabar gak Nabi Nuh? Karena kesuksesan dakwah bukan di banyaknya jamaah pada KM, bukan banyaknya fans, pengikut, bukan. Suksesnya dakwah sejauh mana dia berdakwah sesuai aturan Allah. Lillah karena Allah. Urusan jamaah banyak tidak sedikitnya itu bukan tolak ukur. Bahkan bisa aja kalau jamaahnya banyak penyakitnya gede juga. Betul tidak? Jadi sombong gitu dah. Betul tidak? Cik, kalau ada ustaz jamaahnya cuma satu aja, kira-kira sombong mau kira-kira? Lemes. Coba kalau jamaahnya ribuan, wah, beda disambut. Tolong, semua tangan semua sampai ngesot ngegelepor. Ya kan? Dihormati nggak? Dihargai nggak? Bukan nggak boleh dihormati, dihargai boleh. Cuman orang yang dihormati dihargai kan jadi gila hormat, betul tidak? Tanpa sadar hormat jadi, lamun hormat jadi rudet gitu. Maka kalau ustadz di pondok kan ada santri gitu. Santri semua hormat ya? Tadim nggak? Patuh nggak? Ketika kiai itu banyak di pondok, jarang berinteraksi dengan masyarakat, lalu dia terjun ke masyarakat, lo punung biasa aja kan gitu. Dan di masyarakat itu cara kayak gitu kan. Wawa itu wawa lah. Orang biasa dihormati yuk, sopan gitu lah, terada beda gitu. Benten gitu karena kebiasaan. Tapi alhamdulillah para ulama mah terjaga hatinya. Tapi ayo oknumnya. Lanjut. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mau naik perahu, singkat ceritanya banjir non, bandang. Akhirnya terjadi nggak di Indonesia nih? Ya Allah, nya Sumateranya itu gelondongan kayu-kayu, orang kadar itu juga orang neangan kayu. Cina gratis, tinggal naik angkut. Ya kayu-kayu bagus itu, kayu-kayu besar, kayu-kayu mahal ya kan? Itu. Ya, Allah didohir-dohirkan di makasabat aidinas, musibah terjadi karena tangan-tangan manusia, keserakahan manusia merusak ekosistem lingkungannya. Ketika Nabi Nuh dan umatnya masuk ke mana? Perahu untuk menyelamatkan diri, ya kan? Banjir bandang gitu. Nah, Nabi Nuh melihat ada nenek-nenek di pojokan. Nabi Nuh, ini siapa nih nenek-nenek nih? Gak dikenal. Nabi Nuh sudah hafal ke semua jamaah ku 80 itu. Kakak hafal ya ke jamaah nu aya nu hafal di dia. Sano hafal dia. Saking loba saking sedikit gitu. Kan kakak teh kadang terlihat sekali ya. Hafal di save gitu. Yang nggak hadir siapa? Di save di sini. Wah ini orang asing nih. Ditanya, siapa kamu? Aku tidak kenal. Ya aku orang asing. Tapi jujur si nenek itu. Siapa kamu? Aku adalah orang yang suka memecah belah antara kamu dengan umatmu. Wah itu ya mau iblis, kata siapa? Lu iblis. Ya aduh, ukhruj ya aduh, keluar kau dari perahuku, musuh Allah. Diusir sama siapa? Nabi Nuh. Si nenek-nenek tadi. Nenek-nenek lain aki-akinya pun nini. Jadi iblis mah ngarupakeun saha? Nini. Udah cek ibu-ibu tanya nini kasurupan henteu. Nenek. Udah gitu kata si iblis, kau jangan ngusir aku. Ya kan? Aku punya rahasia, ada sekian banyak rahasia. Kamu mau enggak? Gitu. Jadi si iblis jujur enggak kira-kira? Mau mengungkapin rahasia dia. Mengungkapin rahasia kepada musuhnya gitu. Kan Nabi Nuh musuh iblis kan gitu ya. Kata Nabi Nuh, wah ini mah update katanya, langsung dari pelaku. Ayo silakan, kamu mau ngomong apa? Nah, Nuh, aku punya senjata. Yang senjataku mutakhir, canggih luar biasa. Siapapun anak cucu Adam, kalau dengan senjata itu pasti kusesatkan dan tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa mengendalikan. Dia seorang pejabat, nggak bisa. Dia seorang ulama pun nggak bisa. Semuanya bisa kusesatkan dengan satu senjata itu. Kira-kira Nabi Nuh penasaran nggak? Aduh ini semakin menarik nih. Apa ayo itu? Nuh tadi nyuruh ngusir tapi enggak. Ayo apa dong katanya? Nah kata si iblis, senjataku adalah hasud.
Jadi ketika anak cucu Adam sudah terjangkit penyakit apa? Hasud, mudah. Itu mah bisa dikendalikan oleh siapa? Iblis senangnya harmonis apa pecah belah? Ya kan tadi yang hasud mah begitu kelakuannya. Ada orang mobil maju, kira-kira gabil tuh kira-kira. Cek iblis nggak dorong mobil maju ya mah. Mau kiai udah penyakit hasud mah pasti gitu. Ya Allah. Pengusaha, pejabat, siapapun yang sudah terjangkit penyakit hasud pasti mudah dikendalikan oleh iblis laknatullah. Lalu kata iblis, kau pengen tahu kenapa hasud itu jadi senjata? Kau tahu nggak sejarah aku dilaknat oleh Allah? Awal sejarah aku dilaknat oleh Allah karena aku hasud sama Adam gitu. Jadi dia jujur kata iblis tuh. Jujur, aku tahu neraka, aku tahu surga, tapi gara-gara aku punya penyakit hasud, ya aku lebih rela masuk neraka kata gitu. Ya Allah, nauzubillah. Artinya ibu bapak, kalau orang sudah terjangkit penyakit hasud mah biak waktu tenah naon, biak tenaga tenah naon, biak harta naon, penting masih itu bangkrut pokoknya mah. Nu pukun wali batur bangkrut teh manehna nyungsep. Betul tidak? Mudah-mudahan kita terhindar ya, amin. Nah udah segitu ya Bu ya. Salah satu membersihkan hati kita dari penyakit hasud. Gimana caranya? Kalau kita sudah ada indikator petunjuk-petunjuk, minimal kita bisa menjaganya. Kalau sudah ada mengobatinya, istighfar. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit hati, kotoran hati, salah satunya hasud. Ternyata hasud itu senjata siapa? Iblis laknatullah. Rumah tangga pecah belah tekun hasud. Karena organisasi hancur kan hasud. Hati-hati itu dengan orang-orang hasud. Mudah-mudahan kita terhindar. Amin. Hadirin Allah, yuk sebelum dilanjut ada pertanyaan sebelum muhasabah. Mohon maaf ya, ini mah harus dibahas gitu. Tidak cukup. Kita harus bersih dari penyakit hati. Penyakit hatinya apa? Kita nggak ngerti. Ngobatinya bagaimana? Kalau kita sekarang udah ngerti indikator-indikator, seperti misalkan tetangga beli parabola, orang beli paramek dari gitu. Tetangga beli mobil, orang menghitung kreditan. Itu mobil itu sabaraha cenanya cashna jeung kreditan. Kira-kira saya takes apa kredit ribu atuh. Mah batur we meuli kasih kreditan. Ya ribu nu hasud begitu. Betul apa betul? Itu batur nu sodakohna geranya ka masjid ka DKM teh jeung si eta nu ribuhna. Pokokna anu sok ngariweuh bab ibadah, bab sodako komo tanya si eta sodako tara dan teh sebenarnya mah mun sodako ge leutik si eta mah. Ngan gandengna rual biadab. Sabab ke kakak kejadian nu lain mah jutaan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Eta anu ngoceh haleutik cek kakak teh ieu teh dalih jeung kakak ieu atuh kakak mun nyung fasilitator wah mun biak karap eta teh. Kok kakak langsung ditunjuk, eta nu ngoceh cek kakak teh. Sok tingali geura, infakna sabaraha? 5.000 cenah Kang. Astagfirullahalazim. Bane 5.000 ge mendai pada henteu. Jadi provokator ayo gitu. Mere gede henteu gitu. Ya Allah, itulah orang yang terjangkit penyakit hasud. Ada pertanyaan, Ibu? Bapak, ayah, kasih niran teh. Ya, sekali orang tanya, kamantan. Pokoknya kalau orang lain ada dapat nikmat, kita ada nggak seneng lah itu, kita iri. Astagfirullahaladzim, masalah cepat obatin. Ya, gitu bahaya itu. Ya Allah, mungkin jadi dikendalikan sama siapa? Iblis. Nanti kita tersiksa selamanya dan kita jadi penghuni neraka abadi. Nauzubillah subhanallah. Ya, baik, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Alhamdulillah, ya kita sama-sama semoga waktu yang kita sisihkan di waktu kita butuh istirahat dari kelelahan beraktivitas, tapi kita masih bisa menyisihkan waktu untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga langkah kita menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita jadi rahmat Allah. Semoga langkah kita menjadi keridhaan Allah. Semoga langkah kita menjadi asbab Allah bersihkan hati kita. Semoga langkah kita menjadi asbab Allah mudahkan, Allah ringankan urusan kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah. Allah jadikan anak cucu kita soleh-solehah. Yuk kita semuanya introspeksi diri, kalau ibadah kita terasa berat, terasa sulit, tersiksa, ibadah bukan sholat saja.
melayani suami pun ibadah, bekerja pun ibadah, berumah tangga pun ibadah. Ketika kita berat dan sulit tidak terasa nikmat menjalankan ibadahnya, dipastikan hati kita kotor. Ketika hati kotor, dipastikan hati kita sakit. Ketika rohani yang sakit, tidak jauh beda dengan fisik yang sakit. Jangankan bekerja menunaikan aktivitas kita, kita sendiri pun untuk hidup dibantu oleh orang lain. Begitulah kondisi rohani yang kotor dan sakit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kuat subhanallah. Di masjid tidak terasa nikmat, di rumah tidak terasa nikmat, di tempat kerja tidak terasa nikmat. Dipastikan hati kita kotor, dipastikan hati kita terjangkit penyakit, dipastikan hati kita sakit, ruhani kita sakit. Alhamdulillah wala, bersihkan dengan zikir, bersihkan dengan tobat, bersihkan dengan datang ke majelis ilmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terakhir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masih tundukkan kepalanya, pejamkan mata kita, di hati baca istighfar. Salah satu membersihkan hati adalah bertobat kepada Allah, membersihkan hati dari noda yang disebabkan dosa-dosa kita. Besarnya dosa kita lebih besar ampunan Allah, banyaknya dosa kita lebih banyak ampunan Allah. Yuk istighfar dalam hati, astagfirullah, terus istighfar, akui noda dosa kita, terima bahwa kita banyak dosa, tinggal di bumi Allah, menggunakan nikmat dari Allah, menggunakan fasilitas dari Allah, tapi hati kita lupa sama Allah, itu pun sudah dosa. Ya Allah, kita kadang ada dendam, kita ada kebencian dengan siapapun orang yang telah menyakiti kita, itu pun kita masih kotor hati kita. Coba kita bercermin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cintanya, sayangnya Rasul, berbuat baiknya Rasul tidak terbatas kepada orang yang baik sama Rasul, sama orang yang jahat, sama orang yang menghina, mencaci maki tiap hari, tiap pagi di pinggir pasar. Seseorang yang buta, non muslim, mencaci maki Rasul tiap hari, tapi Rasulullah tiap pagi membawa sarapan dan menyuapinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sampailah Rasul meninggal, Rasul tidak menyampaikan sepatah dua patah pun mencaci maki, menghardik apalagi. Tapi semua itu ketahuan dengan Abu Bakar, seorang sahabat yang mencintainya, dan itu terungkap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Bapak Ibu, hadirkan wajah orang tua kita. Tentunya orang tua kita ada kekurangan. Seringkali dengan kekurangan itu kita tersakiti dan kita kecewa. Suami, istri, anak, tetangga, sahabat, yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Yuk kita istighfar, bersihkan hati Bapak Ibu.
kalau kita ada dendam, kalau kita ada benci, kalau kita belum bisa memaafkan, maka sejauh itulah kita akan tersiksa hidup kita. Sejauh itulah rahmat Allah akan tertutup. Kenapa? Karena kotornya hati kita belum bisa memaafkan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semuanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Ayo hilangkan bencinya, hilangkan dendamnya. Astagfirullah. Belajar memaafkan, lapang dada, malu sama Rasul. Wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Yang kuat. Mata kita banyak dosa, kaki, tangan nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyak orang tersakiti dengan lisan kita. Ucapan kita tidak bisa ditarik kembali. Ternyata lisan kita menyakiti. Lisan kita menjadi fitnah, lisan kita menjadi ghibah. Wa atubu ilaih. Terus astagfirullahaladzim. Orang yang banyak dosa, keras hatinya, susah untuk tersentuh. Astagfirullahaladzim. Orang yang banyak makanan yang haram, maka kotor akalnya. Astagfirullahaladzim. Atubu ilaih. Terakhir. Astagfirullah. Ayo, Allah tundukkan kepala, penyamkan mata, tangan kanan taruh di dada. Ayo. Ini kesempatan buat kita. Di pagi hari kita sudah berzikir. Di pagi hari kita menaikkan ibadah. Ya Allah, bersyukur yang hadir tidak mungkin kita bisa hadir di tempat ini kalau hati kita kotor. Tidak mungkin kaki kita tidak akan bisa melangkah ke masjid kalau hati kita kotor, kalau hati kita sakit. Bersyukur yang hadir sudah mulai dibersihkan oleh Allah. Allah berikan cahaya dan diberikan rezeki batin bisa beribadah, rezeki batin bisa tersentuh, apalagi kita bisa meneteskan air mata ketika berzikir. Ya Allah, yuk Bapak Ibu, kita ingat di mana dunia ini tidak akan selamanya kita hidup. Ya Allah, suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah. Ruhani kita abadi, jasad kita kembali ke tanah. Ruhani kita akan kembali kepada Allah. Nurullah la yuhdalil asir. Cahaya Allah tidak akan masuk. Cahaya Allah tidak akan dianugerahkan kepada hati-hati yang kotor, hati-hati yang maksiat. Hadirin Allah, kita sadarkan muhasabah. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, Allah melihat kita. Allah menyaksikan kita. Allah mencatat seluruh amal yang perbuatan kita. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pujian orang, cacian orang itu tidak menunjukkan seseorang mulia atau hina. Allah tahu siapa diri kita. Yuk, salah satunya lagi kita bersihkan hati, sadarkan bahwa diri kita milik Allah. Sadarkan bahwa keluarga kita adalah milik Allah. Hadirkan wajah istri kita. Istri kita adalah titipan dari Allah. Kita harus amanah, jangan hianati istri kita, jangan kita zolimi. Karena suatu saat nanti istri kita akan mendakwa kita seorang suami. Begitu pula pandanglah wahai ibu-ibu, pandangilah suami kita.
Jangan hianati suami kita yang selalu terdepan menjaga, melindungi, membanting tulang nyawa dipertaruhkan demi kita. Kemudian kita pandangi anak-anak kita. Allah titipkan anak-anak kita dalam keadaan suci, ya Allah. Allah titipkan anak-anak kita dalam keadaan bersih, ya Allah. Sanggupkah kita mendidik mereka? Sanggupkah kita membimbing mereka? Sanggupkah nanti di akhirat kalau mereka berdakwah kepada kita karena kita tidak pandai mendidik dan membimbing dan memberikan contoh yang baik? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bertawasul dengan sholawat. Semoga dengan sholawat ini Allah bukakan hati kita, Allah bersihkan hati kita, Allah kuatkan iman dan takwa kita. Ayo curahkan semua isi hati kita, curahkan beban permasalahan kita, curahkan, kembalikan kepada Allah. Sallallahu alaihi. Ayo yang kuat semuanya. Sallallahu alaihi. Kita tidak bisa sembunyi dari penilaian Allah. Kita tidak bisa sembunyi dari pandangan Allah. Ya Nabi salam. Allah tahu kita sedang mendapatkan ujian yang berat. Allah tahu kita sedang menjalani kehidupan yang sulit. Harta, jabatan, keluarga kita tidak bisa menyelesaikan urusan kita tanpa izin Allah. Alaika salawatullah sallallahu alaihi. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Sahabat, saudara-saudara kami ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ayo pandangi keluarga kita. Kita tidak mau salah satu di antara kita celaka. Kita ingin semuanya bersama dunia akhirat. Kita ingin bersama selamat dunia akhirat. Salawatullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta anta nurun fawqa nuri. Anta iksir wali, anta misbahu suduri. Yang kuat. Sallallahu. Terus muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri, hitung diri sebelum nanti dihisab oleh Allah. Ingat, dunia ini milik Allah. Semua ini milik Allah. Semua ini titipan dari Allah. Jangan pernah merasa memiliki sehingga menggunakannya semena-mena keinginan diri. Wassalam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Ayo Allah dengar jeritan hati kita. Allah kabulkan doa-doa kita lewat majlis yang mulia ini. Dengan berjamaah Allah jamin
salawatullah ya habibi ya malu dengan Rasulullah ya ya Habib ya lihat akhlaknya bersihnya hati Rasul cinta dan kasih sayang fi ghairi ya muayyan ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Terakhir sallallahu, ayo belajar lapang dada, belajar memaafkan, belajar berbuat baik sama yang buruk. Sallallahu, itulah akhlak para nabi, itulah akhlak para wali kekasih Allah, itulah akhlak penghuni surga. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya, amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi majida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah, kami berlumuran noda dan dosa ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah membersihkan hati para kekasih-Mu ya Allah. Jauhkan dari kami fitnah dunia ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami saleh-saleh ya Allah. Ya Allah, mudahkan, ringankan urusan kami ya Allah. Berkahkan rezeki kami, bekal ibadah berjuang di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan iman dan takwa ya Allah. Berikan kami kemampuan bersyukur, berikan kami kemampuan bersabar ya Allah atas qada-qadar yang Kau tetapkan kepada kami ya Allah. Ya Ghani aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana wasi' alaina arzaqana fid dunyana wa la tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aydina wa la taj'alha fi qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, saat ini kami berkumpul di majlis yang mulia izin-Mu ya Allah. Kumpulkan kami nanti di akhirat dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga dengan ridha Allah mujahadah kita majelis ilmu majelis zikir Allah bersihkan hati kita sehingga kita tergolongkan orang yang bahagia dunia dan akhiratnya. Bersih hati, sehat hatinya, nikmat ibadahnya, berbuah ibadahnya, surganya dapat dua, dunia dan akhiratnya.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.